Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Candi Borobudur atau Candi Prambanan, atau mungkin kalian ada yang pernah ke Candi Agung Amuntai yang ada di Amuntai. Nah, candi-candi tersebut merupakan peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia atau di Nusantara. Nah, pada minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang sejarah dari agama Hindu dan agama Buddha. Nah, kenapa jadi agama Buddha ada setelah agama Hindu dan lain sebagainya. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh Bapak Akbar yang menjelaskan tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia atau di Nusantara pada masa itu. Setelah kita membahas kedua materi tersebut, kita akan masuk ke materi tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Nah, sebenarnya yang akan kita bahas itu ada 12 kerajaan. Tapi karena waktu tidak memungkinkan untuk kita membahas ke 12 kerajaan ini dalam satu kali pertemuan, maka akan Ibu bagi menjadi 3 kerajaan di setiap pertemuannya. Jadi Ibu akan menjelaskan 3 kerajaan pada pertemuan hari ini. Yang pertama itu ada Kerajaan Kutai, yang kedua itu ada Kerajaan Tarumanegara, dan yang terakhir ada Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia pada masa itu. Nah, Kerajaan Kutai sendiri terletak di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Pusat pemerintahannya itu diperkirakan berada di Muara Kaman, di tepi Sungai Mahakam, dengan wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh dari wilayah Kalimantan Timur. Bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa atau tugu batu. Nah, isi dari prasasti yupa itu antara lain silsilah raja yang menyatakan bahwa Maharaja Kudungga mempunyai seorang putra yang bernama Aswawarman. Nah, Raja Aswawarman sendiri mempunyai 3 orang putra. Salah satunya itu adalah raja yang paling terkemuka di kerajaan Kutai, yaitu Raja Mulawarman. Raja Mulawarman sendiri terkenal karena pada salah satu prasasti yupa itu disebutkan bahwa Raja Mulawarman adalah raja yang bijaksana, kuat, dan berkuasa. Selain itu, raja dapat menjalin hubungan yang baik dengan kaum Brahmana. Terbukti dari sikap Raja Mulawarman yang memberikan sedekah sebanyak 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Mata pencaharian utama dari masyarakat Kutai sendiri adalah peternak, terutama peternak sapi. Nah, mata pencaharian lainnya adalah bertani dan berdagang. Karena mengingat letak Kutai sendiri yang berada di tepian Sungai Mahakam yang sangat subur. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Kutai Kartanegara ini selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Selanjutnya itu ada Kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Hindu tertua kedua setelah Kutai Kartanegara ini adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini diperkirakan berlokasi di lembah Sungai Citarum, Jawa Barat. Kata Taruma berasal dari kata tarum yang berarti nila. Sampai sekarang nama ini masih dapat kita jumpai sebagai nama sungai, yaitu Sungai Citarum. Raja yang memerintah bernama Purnawarman. Nah, menurut prasasti Tugu, wilayah kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara ini meliputi hampir seluruh Jawa Barat, yaitu membentang dari Banten, Jakarta, Bogor hingga ke Cirebon. Nah, ini adalah peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Selain prasasti-prasasti tadi, ada juga berita dari Cina yang menyebutkan bahwa Kerajaan Tarumanegara ini sering mengirimkan utusan ke negeri Cina. Hal ini menunjukkan bahwa Kerajaan Tarumanegara ini telah menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara lain, termasuk India.
Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada, dapat diperkirakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, kehidupan masyarakat sudah mulai teratur dan berjalan baik. Nah, masyarakat Kerajaan Tarumanegara sendiri mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, pelayaran, perburuan, pertambangan, perikanan, serta perdagangan. Pada akhir masa pemerintahan Raja Tarumanegara yang terakhir, yaitu Sri Maharaja Linggawarman, Kerajaan Tarumanegara ini pecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Terakhir adalah Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda. Nah, sebenarnya kerajaan ini disebutnya Kerajaan Sunda, tapi pada masa lalu di Asia Tenggara itu ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya, sehingga Kerajaan Sunda itu sering disebut Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Sunda ini hidup dari hasil pertanian, terutama dari perladangan. Selain itu, pada bidang perdagangan juga telah maju yang didukung dengan 6 bandar sebagai tempat perdagangan dengan daerah atau negara lain. Ke-6 bandar itu banyak disinggahi perahu dagang dari luar negeri, terutama dari Cina. Barang-barang dagangannya pada umumnya itu berupa bahan makanan dan lada. Selain itu, ada juga berbagai jenis bahan pakaian yang didatangkan dari India. Pada masa pemerintahan Raja Prabu Dewata, itu sering terjadi serangan dari Banten. Nah, Banten sendiri itu merupakan kerajaan bawahan Sunda yang telah bercorak Islam. Pada serangan yang dipimpin oleh Maulana Yusuf tahun 1579, serangan ini mengakhiri riwayat kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran dan disimbolkan dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana atau singgasana raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Sekian dulu penjelasan dari Ibu tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi kita sudah membahas kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, dan kerajaan Pajajaran atau kerajaan Sunda. Mari kita lanjutkan diskusi kita di grup WhatsApp. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti akan kita bahas di grup WhatsApp tersebut. Sebelumnya Ibu meminta maaf kalau Ibu banyak salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.